kami di podcast ST Sobat TLM. Kami dari mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta, Prodi Teknologi Laboratorium Medis. Hari ini kami akan mengadakan sebuah podcast berbincang santai dengan teman-teman saya dari Prodi TLM. Saya di sini sebagai moderator, yaitu Yufian dan Artika, dan teman saya. Halo semuanya, perkenalkan saya Alisha Rahma. Saya Siska Nur Islamia. Saya Radita Norma. Saya Safira Nadwi Pratiwi. Saya Melinda Sunalatifah. Oke, itu teman-teman saya dari Prodi TLM. Di sini hari ini kita akan ngobrol santai atau berbincang santai dengan teman-teman saya semuanya. Yang pastinya itu tidak jauh berbeda dengan prodi kita, yaitu tentang kesehatan ya guys. Oke, di sini kami akan berbincang tentang pengalaman praktikum pengambilan sampel darah kapiler dan vena. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja kepada teman-teman kita semuanya ya guys. Oke, di sini saya akan bertanya kepada teman-teman saya yang pastinya sudah sangat banyak pengalamannya ya di praktikum flebotomi terutama ya guys. Oke, di matkul flebotomi ini kan kita lebih banyak sekali berinteraksi dengan injeksi dan lain-lain ya guys. Oke, kita akan tanya tentang pengambilan darah vena dan kapiler. Oke, kita mulai dari pertama, yaitu tentang pengambilan sampel darah kapiler ya. Oke, saya mau tanya kepada Kakak Rara ya. Bagaimana menurut kakak tentang apa itu pengambilan darah kapiler? Oke, berdasarkan pengalaman praktikum saya, pengambilan darah kapiler itu untuk pengambilan darah yang jumlahnya sangat sedikit. Nah itu, untuk pengambilan darah dengan volume yang sangat sedikit itu tadi, pastinya ada metode ya kak. Apa itu metode yang bisa digunakan dalam pengambilan darah itu? Metodenya yaitu metode POCT atau Point of Care Testing. Dengan metode POCT ini kita bisa melakukan 3 jenis pemeriksaan. Pemeriksaan pertama yaitu pemeriksaan glukosa, kemudian pemeriksaan kolesterol, dan ketiga itu untuk pemeriksaan asam urat. Untuk itu kan ada pengambilan jenis pemeriksaan tadi ya. Pastinya ada tempat yang bisa diambil untuk pengambilan darahnya itu. Kemungkinan di bagian mana dari kita gitu untuk pengambilannya? Oke, untuk pengambilan darah kapiler itu pengambilannya di ujung jari atau bisa itu di telunjuk, di jari tengah, dan di jari manis. Oke, jadi ada 3 tempat pengambilan di tangan ya guys. Ya. Oke, dari pengalaman saya juga praktikum di lab itu juga kadang darahnya itu keluar sedikit dan kadang darahnya itu yang diperlukan kurang dalam pemeriksaan POCT. Saya ingin tanya alasan kenapa bisa darahnya itu sedikit dan cara penanganannya itu mungkin ada di cara bagian alatnya atau bagaimana itu. Jadi menurut Kak Siska itu pengalaman selama di lab apa itu yang bisa diperbaiki dari alat itu gitu? Jadi di dalam pelancet dapat diatur kedalaman penusukannya. Oke, ulang. Itu kan bisa. Ya, ulang aja. Jadi mana di bawah ya. Jadi untuk sebentar dulu 2 3. Oke, menurut pengalaman saya ya, jadi pengambilan darah kapiler itu kan ada volumenya sedikit, tapi kadang juga kurang untuk pemeriksaan metode POCT. Nah, saya ingin tanya bagaimana alat itu memberikan jumlah darah yang sesuai dengan pemeriksaan itu, apa yang diatur di bagian alatnya gitu Kak Siska? Jadi di dalam pelancet itu ada kedalaman untuk penusukan. Ya. Saya biasanya melakukan penusukan dengan kedalaman 5 karena menurut saya darah yang keluar yang akan diperiksa cukup untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian untuk kedalaman 1 dan 2 biasanya diperuntukkan untuk bayi. Kemudian untuk kedalaman 3, 4, dan 5 digunakan untuk pemeriksaan pengambilan darah kapiler pada dewasa. Namun pada kedalaman 3 dan 4 biasanya digunakan untuk kulit yang tipis. Oke, jadi menyesuaikan jenis kulitnya kita ya Kak gitu. Misalkan kalau saya dari kesimpulan kakaknya langsung 5 aja ya biar dapat darahnya langsung, iya kan? Jadi itu pengalaman yang harus
gali lagi lebih dalam agar semuanya dapat berjalan lancar ketika pengambilan darah kapiler gitu. Oke, itu tadi pengambilan darah kapiler. Sekarang kita lanjut untuk tentang pengambilan darah sampel vena ya guys. Oke, kita lanjut tanya kepada Kakak Dita, bagaimana menurut Kakak Dita apa itu pengambilan darah vena gitu? Oke, jadi untuk pengambilan darah vena adalah merupakan proses pengambilan sampel darah melalui pembuluh darah vena yang menggunakan spuit dan tabung Fakutainer. Oke, jadi untuk pengambilan darah vena itu pastinya ada juga tempat pengambilan ya Kak, Iya. yang cocok untuk mengambil darah vena itu. Menemukan venanya itu bagaimana menurut Kakak, lokasinya itu di mana gitu? Jadi untuk pengambilannya itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ada di lipatan siku, dia yang paling utama. Lalu ada di punggung tangan sebagai alternatif dan di selangkangan. Itu kalau si pasien mengalami kondisi darurat baru di selangkangannya. Tidak hanya di ini ya Kak? Ya, lipatan siku. Kemudian juga ada 3 lokasi alternatif lainnya juga ya. Oke. Kemudian kita lanjut tentang Kakak tadi, Kak Dita menjelaskan tentang tabung Fakutainer untuk penampungan darah sesuai jenis pemeriksaannya. Oke, di sini saya ingin menggali lebih dalam lagi apa itu tabung Fakutainer dan itu tuh jenisnya ada berapa gitu. Silakan Kakak El, ingin menjelaskan dari tabung Fakutainer. Iya. Jadi teman-teman, di pemeriksaan darah vena itu ada namanya tabung Fakutainer untuk menampung semua darah yang untuk dilakukan pemeriksaan. Tetapi di tabung Fakutainer ini saya nggak akan menyebutkan semuanya, tapi saya akan menyebutkan inti-inti dari tabung Fakutainer aja karena banyak sekali ya. Nggak cuma ada lebih dari 10 lah minim tabung Fakutainernya. Nah terus yang pertama itu setahu saya di pemeriksaan kimia klinik itu ada tabung berwarna merah, hijau, sama warna kuning. Terus di tabung warna ungu itu ada pemeriksaan hematologi, tabung warna biru itu untuk pemeriksaan koagulasi, terus di tabung warna abu-abu itu pemeriksaan glukosa darah, yang terakhir itu ada tabung warna hitam untuk pemeriksaan media. Berarti tabungnya sangat banyak dan sesuai jenis pemeriksaannya ya kan? Iya. Ini tadi kayaknya ada warna ungu kayak lavender, aku suka Iya. sekali dengan warna ungu ya kan? Iya. Sepertinya tuh tadi itu pemeriksaan apa kayak? Hematologi, Oh, Kakak. hematologi, oke. Oke, selanjutnya kita juga udah mengetahui tentang tabung-tabung sesuai jenis pemeriksaannya. Kita akan lanjut tentang bagaimana persiapan seorang ATLM dalam pengambilan darah vena, apa yang penting disiapkan dari pemeriksaan tersebut gitu. Saya akan tanya kepada Kakak Safira. Oke, baik. Dalam pemeriksaan pengambilan darah vena itu ada alat dan bahannya seperti spuit, holder, terus itu kapas alkohol, kapas kering, plester. Nah, dan juga ada satu yang wajib untuk kita tahu tuh pemeriksaannya kita mau buat apa. Jadi kita tanya nama pasiennya, terus itu penyakitnya dan yang lain-lainnya itu buat mengetahui kita untuk pemeriksaan apa aja. Ya mungkin kalau karena jika salah pasien juga salah pada hasil pemeriksaannya juga ya mempengaruhi Iya. gitu. Oke. Jadi sangat penting sekali bagi ATLM tentang ketelitian dalam identitas, alat-alat dan persiapannya semuanya tuh harus disiapkan dengan matang. Kalau enggak itu akan mempengaruhi hasil akhirnya gitu. Iya. Oke, kita udah selesai di penghujung pembahasan kita tentang darah kapiler dan vena. Kita akan lanjut yang pastinya ini sangat-sangat Seru banget. seru banget pada kalian ya guys, yang sudah berpengalaman jauh sekali sampai semester 2 ini. Dua ini. Pastinya kalian ada tantangan dan apa ya, mungkin hal-hal yang harus disiapkan lagi lebih dalam lagi ketika lanjut semester kedepannya. Oke, kita akan tanya dari mulai Kakak Rara, apa itu tantangan dan yang sangat sulit dihadapi ketika pengambilan darah atau di praktikum lainnya gitu. Lanjut silakan untuk menjelaskan bagaimana pengalaman dan tantangan. Pastinya seru sekali ya guys. Seru banget tuh. Oke, bagaimana Kakak Rara pengalamannya gitu? Pengalaman saya mengambil darah vena ya, Ya. itu sebenarnya saya tidak takut disuntik, tapi takut menyuntik orang gitu. Oke. Tapi
berusaha untuk belajar biar bisa nyuntik orang. Oke, tantangannya sangat banyak sekali untuk ini. Kita dengarkan yang lain dulu ya kayak gitu. Untuk Kak Siska gimana? Ya, jadi untuk tantangan saya sendiri, saya bertolak belakang dengan Oke, kalau Mbak Rara dia takut untuk menyuntik orang, sedangkan saya takut untuk disuntik dan jika untuk menyuntik saya bisa. Jadi sangat bertolak belakang ya, yang satunya takut menyuntik dan satunya juga takut disuntik gitu. Jadi pastinya seru. Jadi pengalaman di praktikum kita tuh sangat banyak sekali ya teman-teman semuanya. Oke, jadi butuhnya kepercayaan pada semuanya. Jadi saling percaya karena kita saling membantu antara teman yang sedang belajar gitu. Gitu. Untuk Kak Dita, apa itu pengalaman yang sangat sulit atau sangat sekali ingin diluapkan di podcast ini, silahkan. Sebenarnya banyak banget ya, dari yang apa ini namanya kapiler dan yang vena. Tapi yang paling membekas di saya itu yang pertama kali adalah saat saya menyuntik probandis atau teman saya itu jarumnya tuh terlalu dalam, jadi tidak menembus venanya gitu loh. Oke. Jadi darahnya nggak bisa diambil, harus kayak dijahit atau kayak ditukik-tukik gitu biar Dicari benangnya di mana gitu ya. Betul Oke. sih. Oke, seru sekali ya. Oke, kita lanjut lagi kepada Kak Safira. Bagaimana tantangannya selama di TLM ini? Oke, tantangannya banyak sih. Yang kayak kemarin tuh yang jadi Bogatus tuh temanku, dia rada takut-takut gitu ya, yaitu Mbak Siska. dia rada takut-takut, jadi ya agak susah buat tenangin dia, tapi akhirnya dia berani. Oke. Kepercayaan ya, harus Iya. percaya bahwa Percaya. kita juga bisa gitu. Jadi apalagi untuk KL, tantangannya bagaimana itu selama ini itu? Saat itu kan saya lagi nyuntik teman saya. Nah itu ternyata kata dosennya itu terlalu landai, jadinya suntikannya itu harus 30 sampai 45 derajat. Kalau enggak 30 sampai 45 derajat itu mesti nggak dapat venanya, mesti gagal. Kayak cuma diambil bagian kulitnya aja, makanya nggak keambil darahnya gitu. Serunya. Ya, jadi pengalamannya sangat banyak sekali untuk kita semuanya gitu. Kalau saya sendiri ya, tantangannya saya itu adalah saya takut disuntik karena kita sama-sama sedang belajar. Jadi tenang saja, tapi kita selalu tenangin oleh dosen bahwa kalian tidak akan sampai parah sakitnya karena itu tuh sudah ada prosedurnya gitu. Jadi terutama dalam menemukan vena itu tuh pasti harus dicari sampai dapat gitu, sampai spesifik gitu. Jadi itu adalah pengalaman kita gitu. Jadi praktikum kita selama 2 semester ini ya guys. Oke. Gitu ya. Jadi kita sudah sampai di penghujung podcast kita pada hari ini. Jadi itu kita sedikit berbagi pengalaman bahwasanya TLM itu perlu sekali ketelitian dan tantangannya sangat banyak sekali. Jadi kita perlu banyak sekali jam terbang yang harus kita lakukan agar kita menjadi ATLM yang sangat profesional. Jadi terima kasih dari kita semua dari podcast ST Sobat TLM. Sekian dari podcast kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're